Dan kita replay juga nih, kita adain di game yang 10 guys, biar nanti kalian bisa lihat replaynya ada di YouTubeku ya teman-teman ya. Record YouTube, iya record YouTube Bang Fahzi. Cek aja, recordnya ada di YouTubeku ya. Menemukan Dragon Tamer yang tampan sepertiku. Semua target terlihat. Ada suka kayak gitu Bang Jack, nggak tahu Ayo kenapa kita guys. bertarung sepuas hati. Your team is picking. Bang itu lu jago. Biasanya kalau pakai Kimi jago. Wah itu pakai Kimi juga tuh guys. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Your team is picking. Semua orang memiliki binatang Your buas team di is dalam betting. mereka. Cinta dan harapan Your adalah team dua is ciptaan Pas terbaik. gue lepas katanya keren dia ya bang, katanya keren. Emang gacor sih guys. Permainannya bertumbuh di sini juga aku lihat. Ketika kamu melihat Your team kegelapan, is picking. kegelapan akan menatapmu kembali. Your team Hapuskan is semua ketidakadilan di dunia ini. Aku sudah lama menantikan hari kejayaan. Suaramu ini hilang, demi iya kah? kemuliaan. Cek. Your Aman team ya? is picking. Aman gak sih bro? Oke, pick terakhir juga sedang dilakukan oleh seorang Kim Jae-won. Odet ya, jadi pilihan untuk game yang sekarang. Kita akan langsung aja masuk untuk game yang terakhir, game 10 RRQ versus EPOS. Siapakah yang akan berhasil memenangkan gamenya di match yang kali ini teman-teman? Kita akan coba masuk ke game yang ke-10 guys. Wah, udah tersusun ya. Dari segi grafik ada Tigreal, ada Lapu-Lapu, Link, Novaria, Ranger. Sementara dari teman-teman tim lawannya kita lihat juga ada Chow, Odette, Marsha, Lucas. Ini ya berhasil ternyata diambil. Mantap ini teman-teman ya. Ini pada gacor-gacor nih kayaknya, jago-jago nih bro. Wenya jago-jago kayak kalian ya teman-teman ya. Wenya. Wenya bro. Let's go. Welcome to Land of Dawn. Kita akan lihat pertarungan yang kini bakal terjadi. Yus dengan memakai Novaria, ada Alifa dengan memakai Granger, Blue dengan mencoba untuk memakai Tigreal, Soulspoken mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple dengan Danny yang kini ada di arah atas. Berharap dengan serang Bian yang kini sedang mencoba untuk mengambil kesempatan satu Bores buff supaya akan mencoba dikunci dengan Gilzy. Dia harus mencoba untuk melakukan juga satu antisipasi di arah top lane dengan memakai Marsha kali ini. Akan menjadi pemain yang punya ketebalan dari segi darah yang cukup besar ya. Last game, iya Draknel, ini last game aku teman-teman. Karena abis ini masih ada scrim lagi ya. Tembakan tadi sempat dilakukan oleh serang Yus. Gagal untuk bisa mengenai ke arah member-member dari pasukan tim EPOS. Sebentar paksaan serangan ini membuat Blood seperti akan terkena tumpangan. Kim Jae-hoon membuka first bolt yang pertama. Dengan Lucian yang juga kini mencoba untuk memberikan satu penyerang dengan cukup kuat. Shield pun perlahan juga mulai dihilangkan secara cepat. Ini bakal menjadi masalah lebih jika nggak diantisipasi oleh serang Alifa untuk gamenya di match kali ini. Dengan tembakan-tembakan ini juga masih cukup baik untuk bisa dilakukan, dan Rapid Boots menjadi item lain yang berhasil diambil oleh juga seorang Gilzy di area atas. Mencoba untuk lebih mempercepat sepertinya attack speed dan juga dari segi movement ya, yang seorang Gilzy mungkin bisa lakukan. Rotasi-rotasi akan mendukung tentunya. Dengan Yus yang juga kini harus lebih waspada.
Namun sayangnya serang Blood pun terkena serangan dan harus membuat dirinya pun kini berhati-hati tentunya. Dengan kini ada Kim Jae-on yang hampir saja berhasil dikejar. Brevet tersebut dilakukan oleh serang Din. Namun kita lihat juga pergerakan tembakan sudah dilakukan serang Luchet dan akan membuat serang Alifa kini sepertinya harus lebih berhati-hati di arah bottom lane kali ini. Dengan pengambilan ke arah gelombang yang sepertinya akan mulai terjadi untuk serang Luchet di game kali ini. Sudah berhasil membuka satu buah assist, menjadi pemain yang kini akan mungkin lebih bisa berkontribusi dengan besar. Dengan turtle yang juga kini akan mencoba untuk diambil. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle pertama ya? Ya tentunya teman-teman dari tim Ipos dan juga RRQ kini akan mencoba untuk melakukan permesnya 4000, tapi ini udah last game Bang Kemen ya. Paling nanti kalau aku live lagi kalian yang mau ikutan bisa ya. Dengan serangan-serangan dimulai oleh serang Soft, mencoba untuk mengambil ke arah sebuah turtle. Brevetter pun juga kini sedang dilakukan oleh serang Din, membuka satu buah lompatan, mencoba untuk mengcover posisi. Namun saya pengambilan turtle pun malah harus terjadi karena serang Bian yang kini harus membuat serang Soft dan Blood pun terkena eliminasi. Masih ada satu buah ganjaran pick off lagi yang akan berhasil dilakukan ke arah serang Din, tapi lebih mencoba untuk menyelamatkan sebenarnya serang Dilzi dan terhindar dengan sebuah asal recall yang hampir saja berhasil terconnect. Tapi Den masih mengamuk. Brevetternya berhasil memakan korban, sementara shieldnya peran juga mulai dihilangkan. Luchet begitu cepat membuka masalah penting untuk seorang Alifa yang kini masih harus mencoba ya untuk mengcover sebuah posisi yang ada di area bawah sana. Mencoba memberikan satu tembakan dengan platingan yang harus kembali terjadi. Kita lihat dengan teman-teman dari tim RRQ yang harus bisa lebih baik lagi karena kini mereka pun tertinggal untuk di arah early game. Mencoba untuk membuat Bian pun akankah bermain barbar lagi. Kita lihat dengan Lucas yang memang saat ini juga akan mencoba untuk memulai pertarungan tambahan karena serang Blood di arah depan sana. Mencoba mengamankan juga Bullet Wonder seperti terlebih dahulu dengan satu FX Fan Sony yang berhasil terconnect. Brevetter pun sempat dilakukan oleh serang Din, mencoba menggagalkan Fan Sony tadi juga sempat dilakukan serang Kim Jae-hoon, tapi hasilnya nihil. Dua orang pemain pun harus malah ditumbangkan dan shieldnya lagi dan lagi mencoba untuk dicuri serang Luchet di area tengah. Yang kini mencoba memberikan juga sebuah manuver untuk bisa terhindar dengan sebuah Asta Recall yang sempat serang Yus sempat mencoba untuk lakukan. Ini kita lihat semakin jadi bencana. Teman-teman dari tim Ipos berhasil untuk lebih kuat dari ski goldnya, dan ini akan sangat-sangat berpengaruh ke arah mid game dan juga late game yang mungkin teman-teman dari tim Ipos bakal lebih enak lagi dalam segi permainannya. Maximum charge gagal untuk bisa menarik. Yus pun juga kini akan masih terkena sebuah serangan dengan fast guard yang mencoba memilih memberikan satu buah backup ke area bottom lane kali ini, dengan masih menunggu pemain-pemain lain untuk bisa datang, sementara dengan sebuah pressure yang dilakukan oleh serang Din. Ini juga membuat serang Dilzi pun bakal kesulitan. Cuman turtle yang berikutnya pun kini juga mulai terpop up, dan siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil karena sebuah turtle-nya di game yang sekarang. Dan Way of Dragon membuat Yu sepertinya harus dalam ancaman. Gak berhasil kabur, dengan pun dilakukan oleh serang Blood, mencoba menghindari seperti pertarungan yang mungkin bisa membahayakan dirinya, tapi pengambil karena turtle yang berikutnya diambil di tangan teman-teman dari pos yang juga kini masih mencoba untuk memberikan pengambilan tambahan dengan masuknya implosion dari serang Blood dan gak dikawal dengan baik. Dua orang pun lagi dan lagi harus terkena eliminasi, dan lihat Brevetter dari serang Din kini akan berhasil untuk memaksakan pengambilan di area depan sana, dan Din pun juga diamankan. Yus masih berhasil juga menembak ke arah Kim Jae-hoon, tapi efeknya gak terlalu berpengaruh. Kim Jae-hoon still survive ya, yang bahkan kini akan mencoba untuk mempersiapkan lagi sebuah serangan berikutnya untuk bisa membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ ditumbangkan dengan begitu cepat. Setup yang manis bermain di arah samping, bahkan Luchet pun terhindar dengan satu buah point kill yang hampir saja berhasil teman-teman dari tim RRQ pun kunci. Luchet benar-benar menjadi pemain yang begitu semangat ya, seperti untuk bisa membuat kemenangan teman-teman dari tim Ipos bisa kini dilakukan. Dengan recall yang juga serang Fasca seperti yang kini harus lakukan. Bila serangan pun juga kini akan berhasil membuat Blood pun dalam bahaya. Dengan recall yang juga harus seorang Blood pun lakukan di sana, sementara dengan serang Yus yang juga kini harus terkena lagi satu buah HBD. Satu Sony berhasil menyambar dan pun harus berhati-hati. Namun lihat sang
Soft Spoken pun juga masih mencoba untuk memberikan bantuannya di bagian tengah kali ini, memberikan satu buah platingan tambahan. Dengan kini mencoba untuk mengcover sebuah posisi di bagian bawah. Kita lihat turret di bagian bottom lane kini akankah berhasil akhirnya teman-teman dari tim hierarki pun dapatkan ya. Mencoba untuk mendapatkan turret pertama buat teman-teman dari tim hierarki, dan garinya pejugalan ya dari teman-teman tim EPOS sepertinya harus membuat hierarki kini berhasil mengambil turret pertama mereka. Dengan Dilzy yang sedang menunggu, memancing sepertinya untuk seorang Soft Spoken untuk bisa mendekat. Dan kini mencoba untuk membuka satu buah serangan langsung, tapi terkena sebuah Times of Blood. Efek Soul pun terconnect dengan satu wave potion yang juga tadi sempat terjadi. Ada seorang Blood yang kini akan bisa mengancam bencana dengan banyaknya teman-teman dari EPOS di area depan sana. Bahkan sebuah Sensoni mempermudah untuk serang Kim Jae-won untuk melakukan sebuah double kill dan triple kill pun terjadi. Kim Jae-won masih menjadi pemain yang cukup penting. Bahkan kini ada sebuah purple yang berhasil dicuri. Oh my god, pasukan tim hierarki nggak dikasih ngebuff dengan cukup aman. Dengan tentunya juga kita lihat ada pengambilan kartu berikutnya yang seperti akan mencoba didapatkan langsung oleh teman-teman dari EPOS. Tapi lihat, terlebih dahulu ya mencoba menggunakan sebuah retributionnya sehingga harus gagal mengisi pengambilan kartu yang ketiga ya. Halo Kak Daisy, welcome. Ini ngebuat tadi turtle ketiga gagal untuk bisa dia dapatkan langsung buat teman-teman dari tim hierarki. Miss jenak. Dengan kita juga ada turret yang juga kini akan mulai dihancurkan di bagian atas kali. Dilzy mencoba meningkatkan permainan meskipun Soft Spoken akan mencoba untuk mengcover sebuah posisi di bagian top lane, namun Bloodnya harus terkena double kill lagi dan lagi. Lujet menjadi pemain yang juga kini mencoba untuk memberikan satu buah push lane. Dengan ini turret yang juga kini akan berhasil dihancurkan langsung. Kita lihat pengejaran pun juga sedang terbuka. Yus dalam posisi yang gak baik. Satu buah res buff pun juga kini sedang mencoba diambil. Sementara di bagian top lane-nya Soft ini juga mencoba untuk menjaga area aja ya. Lebih mencoba untuk menjaga area dan mungkin bisa mempermudah sebuah speed push untuk bisa dilakukan. Tapi di bagian bottom lane, pasukan dari teman-teman tim hierarki sepertinya mulai terdesak. Apalagi dengan penghancuran ke arah inner turret yang juga kini malah berhasil didapatkan langsung oleh seorang Pian. Membuka sebuah Nice Beast untuk bisa kembali barbar di depan. Dengan tentunya ada beberapa pengambilan ke arah beberapa buff yang juga kini akan kembali teman-teman dari tim EPOS pun dapatkan. Dan satu buah res buff ini juga sepertinya akan mencoba untuk diambil lagi oleh teman-teman dari tim EPOS di game yang kali ini. Menjadi masalah, sebuah buff terus diambil. Soft bahkan gak bisa untuk mendekat. Tinggalan beberapa level yang harus membuat dirinya pun harus lebih waspada. Belum lagi dengan dorongan yang kini sedang mencoba dibuka oleh serang Blood. Mencoba untuk mengambil momentum dengan Bian yang harus kini terkapar. Lihat Dilzy pun mencoba untuk memberikan satu waktu keterlibatan dan berhasil mencakar serang Alifa dengan mencoba untuk kini juga dikejar. Dilzy mencoba untuk meminta bantuan. Fastguard pun siap untuk bisa menangkal penyerangan bersama dengan beberapa pemain lainnya. Ini akan mencoba berjuang karena Lord pertama pun bentar lagi juga bakal muncul. Akan menjadi prioritas penting untuk bisa diambil. Dengan recall yang seorang Fastguard harus digagalkan kali ini. Recall di area lain pun harus dilakukan. Kim Jae-won masih menjadi pemain yang cukup penting dengan 12 pick off dan belum sama sekali tumbang. Menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya yang kini akan mencoba untuk mengambil kesempatan tentunya untuk bisa membuka ya sebuah Lord mungkin yang pertama. Menjadi pemain yang kayaknya udah snowball banget bersama dengan Lujet ya. Yang kini juga bahkan belum sama sekali terkena sebuah panis dan berhasil membuka 5 pick off untuk bisa didapatkan di game kali ini. Dilzy kembali akan mencoba untuk beraksi, bermain di bagian bars. Mencoba untuk menunggu dengan platingan yang masih bisa dijalankan di area tengah langsung. Dan Dilzy mencoba memberikan kejutan. Tapi sepertinya Soft Spoken pun malah berhasil untuk pulang. Gagal diselamatkan. Times of Blood gagal membuat diri pun selamat. Dan kini ada momentum from Blood dengan satu implosion. Penjagaan gak cukup baik terjadi. Bahkan Kim Jae-won mendapatkan 2 pick up dan wipe out. Pun terjadi lagi pembantaian dari teman-teman tim EPOS pun kini masih terjadi. Belum lagi dengan Lord pertama yang juga akan mencoba untuk mereka dapatkan kali ini. Kim Jae-won pun berhasil menghancurkan turret di area tengah dan Lord pertama bahkan mulai terpop up dari teman-teman tim EPOS. Dan ini akankah bisa menjadi masalah? Tentunya untuk teman-teman dari tim hierarki di game yang sekarang, karena sepertinya ya mereka
harus tentunya bertahan di game yang sekarang, harus bermain disiplin untuk bisa menahan ya gempuran-gempuran, karena Lord pertama bakal mulai mencoba untuk langsung ke arah tengah. Dengan kita lihat dari serang Soulspoken, hampir saja nggak dikasih pulang di sana, tembakan pun masih difokuskan. Mencoba untuk membuat Blood kesulitan. Dengan Bian yang juga kini akan kamu membuka satu boneless piece. Kupikir udah end, belum. Ini game terakhir, abis ini baru ada Scream. Abis itu baru udahan guys, guys. Tinggal menjalankan lagi area di bagian top lane untuk bisa diplating oleh teman-teman dari tim EVOS. Kini akankah membuat mereka bisa mengunci ya sebuah base turret yang ada di dalam sana. Dengan kini mencoba untuk masuknya serang Fasker dengan satu Web Dragon yang ternyata malah gagal dilakukan. Namun Sony menjadi sebuah harapan lagi untuk bisa mengambil poin kill tentunya buat teman-teman dari tim RRQ. Yang kini satu persatu pun mereka pun harus tertumbangkan. Kali ini ada Bian yang akan berhasil melakukan sebuah double kill sambaran dari Kim Jong-hon, membuka wave out yang tentunya ini akan langsung mencoba memastikan bahwa EVOS pun akan langsung mencoba mengambil kemenangan. Dan sayangnya RRQ langsung mencoba untuk langsung dikalahkan di game yang ke-10. Dan mereka mengasih space untuk pasukan dari tim RRQ untuk masih bisa bertahan di game yang sekarang guys. Wah, ada apa guys? Padahal langsung endgame bisa ya. Wah, apakah ini malah menjadi blunder buat teman-teman dari tim EVOS guys? Kita akan lihat aja. Bang, kamu ikut boleh. Cuman next live ya, karena ini udah last game guys buat VIP dan gratisan. Buset guys, Kim Jae-hon bisa-bisanya guys. Udah kuat banget itu. Dengan sebuah Sony yang masih cukup kuat untuk bisa ngambil ke arah pemain Yus dan juga Soft, harus ditumbangkan untuk beberapa kali lagi. Dengan kini juga ada beberapa wave minion yang akan mulai masuk ke arah tengah. Sementara tas dibuka langsung oleh teman-teman dari EVOS. Yang kini juga akan mencoba untuk melakukan kasbu endgame untuk match yang sekarang. Dan masih berfokus juga untuk bisa menjaga beberapa platingan dengan Blood yang juga ada di sana, mencoba mengcover posisi. Namun kini Magic Sentry pun terbuka dan pasukan dari teman-teman tim RRQ ya yang akan mulai mencoba untuk melakukan follow up juga dengan beberapa tas yang kini mulai dilakukan oleh teman-teman dari tim EVOS di sana ya. Buset guys, ini udah ditas-tasin bro. Dan satu buah conceal dilakukan oleh serang Fastguard, mencoba untuk membuat serang Yuski ini berhasil selamatkan, tapi tembakan picu dama yang berhasil dilakukan membuat bencana. Bahkan Lujat pun berhasil melakukan sebuah pick up tambahan dan sebuah cakaran dari serang Marsha pun gak bisa untuk digagalkan. Dua pemain tersisa, Soulspoken dan juga serang Din, ini harus menerima bahwa wave minion pun kini mulai masuk ke bagian tengah. Way of Dragon akankah terjadi? Dan serang Fastguard kali, tapi sebuah Sony kembali terbuka dan kini akan menjadi masa lebih. Meskipun ternyata Den pun masih berhasil beraksi, dengan Brevetar pun berhasil memberikan sebuah eliminasi. Bahkan double kill pun dia berhasil untuk dapatkan. Dengan satu bom masih charge yang juga kini serang Lucia sedang lakukan, membuka bencana untuk pasukan dari tim EVOS di sana. Dengan pertahanan yang masih ternyata cukup bisa dimainkan, ini mencoba untuk perlahan melakukan beberapa platingan tambahan, mencoba untuk meminimalisir tentunya beberapa resiko yang mungkin bisa terjadi di saat mereka pun juga harus bersiap karena Lord kedua dan juga mulai muncul dorongan dan juga implosion pun berhasil terconnect, membuka sebuah momentum untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dengan Alifa yang juga masih berfokus untuk bisa membuka beberapa tembakan, tapi sayangnya Blue terlalu memaksakan. Nggak ada cover yang memang cukup kuat dari segi damage-nya ya, yang bisa ngebuat pasukan dari tim RRQ pun ngambil poin kill di area sana. Belum lagi dengan kini Lucet pun terculik dan Suf akan mencoba untuk mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord yang ada di area bawah, yang tentunya mungkin bisa diambil langsung oleh teman-teman dari tim RRQ di game yang kali ini ya. Dengan Yus yang mencoba menembak, satu buah tembakan kini diarahkan di area bottom lane, tapi Kim Jae-hon pun mencoba untuk memberikan satu buah penculikan yang kini bakal terjadi. Yus harus berhati-hati mencoba untuk pulang, tapi sepertinya gagal dilakukan. Lagi dan lagi Yus pun terculik dan sendirian. Sementara satu buah resball pun juga kini akan berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim EVOS, mencoba untuk membuat mereka pun mengambil karena beberapa buff yang ada di area bawah. Dengan Dan yang juga kini harus membuka beberapa vision tambahan di area tengah. Satu buat tembakan dilakukan langsung
Di sini masih mencoba memasakkan dengan satu cakaran lagi, tapi gagal malah membuat dirinya pun terkena sebuah eliminasi. Lordnya pun kini akankah cukup free untuk bisa direbut oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Serang Sof pun mulai mencoba mencari kesempatan untuk bisa mengambil peluang dengan Lord yang kini akankah mencoba untuk didapatkan. Satu retribusi memang harus benar-benar bisa dimanfaatkan ya. Dengan serangan ini juga kini dilakukan mengenai serang Fast Guard. Brevetor tadi sempat terconnect, Lordnya pun berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim RRQ. Namun mereka pun satu persatu pun harus terkena eliminasi dengan permainan barbar dari sang Bian yang bahkan kini mencoba untuk hampir saja menumbangkan seorang D di bagian depan. Dan Lordnya ini bakal sepertinya akan jadi tentunya momen yang bagus untuk pasangan tim RRQ setidaknya untuk melakukan recovery. Tapi Yus, what are you doing? Terculik dengan sangat cepat. Lujet pun juga kini mencoba memanfaatkan sebuah area langsung di bagian tengah untuk bisa dijalankan one moment, one kemenangan. Kini akankah berhasil dikunci oleh pasangan tim EPOS dengan adanya Den yang kini harus sendirian. Brevetor sempat terbuka, bahkan membawa serang Lujet pun juga untuk bisa kabur sebenarnya di sana. Masih mencoba untuk bertahan dengan satu immortality serang Den yang harus hilang. Winter menjadi pengaman dan membuat Den pun masih bisa bertahan. Sementara satu Bottoms of Blade pun kini juga sedang terjadi dan berhasil satu persatu. Pasukan dari teman-teman tim EPOS pun akankah terkena sebuah eliminasi. Dengan Purple juga akhirnya berhasil diambil lagi. Soft-spoken mencoba untuk kini lakukan sebuah serangan langsung ke arah tengah sana. Lapu-lapu yang begitu strong ini akankah membuat pasukan dari tim RRQ bisa mengamankan ke arah gamenya dengan momen epic comeback yang tentunya teman-teman dari tim EPOS mungkin harus sesalkan. Dengan Brevetor kembali yang kini terbuka, Deals pun harus ketahuan. Mencoba untuk membawa serang Bian pun kini dalam ancaman. Dikejar, masih ada serang Soft-spoken yang mungkin bisa memberikan keterlibatan lebih. Namun sayang serang Dan pun terlalu memasakkan, dan Tales of Blade pun juga kini berhasil untuk beraksi. Namun sayangnya serang Soft-spoken pun juga harus terkena sebuah pengambilan lagi. Dengan harus terkena tumbangan, kita lihat saling coba untuk menyambar ya. Dari kedua tim sama-sama mencoba untuk ngebuat dari gamenya ya. Bisa untuk mereka sama-sama manfaatin. Cuman kali ini mereka harus nggak bisa terlalu terburu-buru ya. Harus lebih mementingkan gimana caranya untuk bisa melakukan pertarungan dengan lebih baik ya. Karena bukan hanya dari segi siapa yang nyerang duluan dan siapa yang lebih barbar duluan yang mungkin bisa menang ya. Tapi siapa yang bisa manfaatin peluang untuk bisa ngambil ke arah kemenangan, itu yang penting untuk tentunya dilakukan. Dan kini mulai mencoba untuk ke arah tengah. Dengan Winter Core ini juga berhasil diambil. Kim Jae-hon ini akan mulai mencoba untuk memanfaatkan pertarungannya. Siapakah yang akan jadi korban pertama di saat Den harus menggunakan sebuah Brevetornya. Ada pemain yang berhasil terconnect, mencoba menghilangkan terlebih dahulu sebuah efek dari seorang Den dengan Brevetornya untuk game yang kali ini. Sebentar di bagian lain kita lihat juga ada seorang DLC ya, yang masih mencoba untuk berusaha melakukan satu buah clearance lagi. Mencoba untuk melakukan satu buah recall sepertinya untuk bisa ke arah belakang, dan tembakan gagal untuk bisa menyambar, dan konsil pun kini terbuka. Dengan Blood yang kini akan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah Lord yang ada di bawah sana ya. Lord mulai terpop up, dan ini akan menjadi game yang sulit yang ternyata teman-teman dari tim EPOS harus lakukan ya. Padahal dari tadi kalau misalnya mereka bisa ngambil ke arah kemenangan ya udah guys, kelar guys. Tapi mereka malah mencoba untuk mengambil perjalanan yang lebih lama ya. Kita akan lihat apakah akan ada sebuah comeback yang mungkin bisa terjadi. Dengan sayangnya serang Den pun yang harus malah tumbang duluan. Mencoba untuk dibantu langsung serang Soft-spoken yang berhasil memberikan pembalasan. Tapi kini pun harus berhati-hati karena terkena satu wave Dragon from Fast Guard yang berhasil menghilangkan sebuah immortality-nya. Dan Soft-spoken pun gak bisa bertahan dengan lama dengan Alifa yang masih kembali berjuang. Tapi posisi yang gak cukup baik, apalagi dengan satu wave yang juga berhasil untuk diberikan serang Kim Jae-hon di area depan, dan gak berhasil membuat Blood pun selamat. Lihat, hilangan immortality membuat Blood pun harus juga terkena panis di game kali, dan ini bencana. Ryus pun harus sendirian lagi. Sementara dari segi base-nya pun kini mulai mencoba dihancurkan langsung di game kali ini, membuat pasukan dari tim EPOS pun berhasil mengambil ke arah endgame-nya, dan RRQ berhasil dikalahkan dan menjadi penutup untuk game yang sekarang masih ternyata kuat, masih ternyata luar biasa strongnya ya dari teman-teman tim EPOS untuk bisa ngebawa ke area end game-nya ya. Gue pikir bakal ada pembalikan keadaan yang mungkin bisa dilakukan ya, dan lagi guys, si Kim Jae-hon ini malah berhasil dapetin MVP di game yang kali ini guys. 4000 Asterix, cuman ini udah last game.
Dengan 3 emas yang berhasil didapatkan dengan adanya Lujat, Fastguard, dan Dian ya. Siapa terjadi ke arah serang Diolzi dengan 3 coklat terjadi ke arah serang Yus, Blood, dan juga Alifa ya. Masih sulit beradaptasi sepertinya, itu yang jadi masalah utama dari teman-teman tim RRQ. Dengan Soulspoken yang harus dapetin silver, dan Dan salah satunya pemain yang berhasil dapetin emas dan juga MVP di sana dengan 11. Berhasil membuka tumbangan dan berbeda sekitar cukup jauh ya dari teman-teman tim Ipos ya, yang kini berhasil untuk membuka sekitar 52 poin kill guys. Ini sasiknya kayak bisa cek aja guys. Lukas sudah panik tadi bang. Emang iya beneran udah panik gak? Emang udah panik dia? Terus serius banget kata Lingga. Biar seru lama-lamain katanya hari-hari guys. Lain kali gak boleh gitu ya guys. Nanti yang ada malah kena comeback. Kalian nyesel loh guys. Squad baru katanya Kak Janen. Squad baru apa tuh? Paling nanti kalau live lagi ya Bang Asterik ya. Kucing gua kabur katanya Dimas. Waduh kok bisa kabur ya.